3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Bagas Aryo Bintoro, NPM 0561231151. Saya Muhammad Subhan Bayhaqi, NPM 159. Perkenalkan, saya Andika Diputri dengan NPM 06513160. Baik, di sini kami akan menjelaskan tugas UTP Praktikum Text Mining. Yaitu yang pertama di sini kami dari tahap pengumpulan data dulu. Kami mengumpulkan data secara manual dengan cara membuat cerita pendek, yaitu cerita karangan yang terdiri dari 90 dokumen. Satu dokumennya terdiri dari minimal 30 kata. Jadi setiap dokumennya tuh dikategorikan ke dalam 3 genre, yaitu ada horor, komedi, dan petualang. Struktur data yang digunakan terdiri dari 3 atribut, jadi isi judul sebagai identitas dokumen, lalu isi sebagai teks utama yang dianalisis, dan genrenya sebagai label klasifikasi. Di sini kami menggunakan algoritma supervised learning, yaitu dengan label klasifikasi. Jadi yang pertama, widget yang kami gunakan yaitu corpus. Di sini untuk mengupload file tersebut. Lalu di sini kami menggunakan corpus viewer untuk mengecek dokumen, judul, isi, serta genrenya. Di sini bisa kita lihat word code sebelum dilakukan tahap preprocessing. Jadi di sini ada beberapa kata yang tidak ada artinya seperti di, dan, lalu ada yang, dan lain-lain. Nah, di sini kita lakukan tahap preprocessing teks. Tahap preprocessing ini dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis lebih lanjut. Jadi yang pertama itu kami menggunakan lowercase di sini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Lalu ada tokenisasi, teks dipecah menjadi unit kata token menggunakan metode word tokenization. Jadi misal kata malam yang gelap menjadi malam yang dan gelap. Lalu ada stop word removal. Kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dihapus menggunakan daftar stop words bahasa Indonesia seperti yang, tadi, dan, di, ke. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas fitur teks. Maaf, ini keganti. Baik, sudah. Selanjutnya kita cek pada word cloud-nya. Setelah di pre-processing, bisa terlihat kata-kata yang tidak penting sudah terhapus. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Pause. Muncul nggak? Muncul kan? Munculan. Lanjut Nas nih. Oke, selanjutnya di sini ada widget back of word. Di sini fungsinya buat mengubah yang tadinya teksnya berbentuk kalimat menjadi berbentuk numerik. Di sini term frekuensinya kita pakai count. Di sini buat nampilin jumlah data yang sering muncul. Terus di sini dokumen frekuensinya pakai IDF. Di sini buat ngasih bobot lebih ke kata yang jarang muncul. Terus regularization-nya non. Terus di sini ada corpus viewer. Di sini nunjukin terdiri dari 1641 kata. Terus kata uniknya ada 538.
Terus di sini juga terlihat ada judul, isi, genre. Terus ini adanya token sama teks, yaitu kata dan label. Terus selanjutnya di sini ada workload. Di sini buat nampilin visualisasi kata yang sering muncul. Di sini terlihat bayangan kata yang sering muncul dengan bobotnya 0,54. Terus ada menemukan, perjalanan, suara, dan lain sebagainya. Terus di sini ada select column. Di sini itu buat nentuin input outputnya buat diproses oleh model. Di sini inputnya kita pakai kata unik, terdiri dari 538 kata. Terus targetnya itu genre. Jadi menebak genre dari si kata-kata unik ini. Terus ada di sini ada metasnya. Di sini metasnya pakai judul sama isi. Ini buat nampilin ntar di hasil data table-nya supaya mudah dipahami. Terus di sini ada hasilnya, data table. Di sini ada 90 dokumen atau data, terus 538 kata unik. Terus value-nya di sini ada genre, judul, sama isi. Jadi di sini nampilin di judul hutan berbisik itu kata yang paling berpengaruhnya itu aneh. Terus dan genrenya horor. Terus di judul sepatu tertukar, di sini kata yang paling berpengaruhnya itu bahan dengan genrenya komedi. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin di sini akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Sebentar saya akan untuk share screen dulu. Oke, baik. Mungkin saya akan lanjut di bagian sini terlebih dahulu. Jadi di bagian sini kita tadi kan sudah kita lakukan itu dari corpus, memasukkan data sampai ke analisis. Nah, sekarang kita akan memasukkan metode klasifikasinya itu logistic regression. Jadi model ini itu digunakan untuk mempelajari si pola dari data teks yang tadinya data teks itu mengklasifikasikan dokumen ke dalam 3 kategori genre. Nah, ini dia menggunakan regulation type-nya itu L2. Lalu strong ini default seperti ini. Lalu kita akan masuk ke test and score. Nah, test and score-nya itu hasil evaluasinya bisa bisa dibilang tuh kayak akurasinya sekitar itu 94%, dan AUC-nya itu sekitar 0,9, dan juga F1 score-nya itu 0,94 F1 score. Nah, ini untuk bagian F1 score-nya. Lalu kita ini jadi untuk test and score-nya. Lalu kita akan masuk ke bagian akhirnya itu configuration matrix. Nah, didapatkan hasilnya akhirnya tuh yaitu genre horror comedy itu sekitar ada yang tertebak itu 29, dan yang miss-nya itu di sekitar 2. Terus juga di sini genre komedinya itu yang tertebak itu dapat di sekitar 31, dan yang miss-nya itu dapat 2. Dan untuk genre petualang itu dapat di sekitar 25, dan yang miss-nya itu ada di 2 dan juga dengan 1. Jadi hasilnya seperti itu. Oke. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bagas. Udah, Nes. Baik, di sini kesimpulannya. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, model logistic regression mampu mengklasifikasikan dokumen teks dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tadi bisa dilihat akurasinya 94%, yaitu cukup sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode pre-processing dan representasi fitur yang digunakan efektif dalam menangkap pola teks berdasarkan genre tadi, yaitu petualangan, horor, dan komedi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.